Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan matematika kelas 5 SD tentang pembagian pecahan part yang kedua, yaitu pembagian bilangan asli dengan campuran atau sebaliknya. Di sini ada 20 soal ya, kita bahas satu persatu. Nomor 1, kita akan membahas tentang pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. Jadi kalau seandainya kita mendapati soal seperti ini, pecahan campuran, berarti pecahan campurannya kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 1 kali 2, 2, ditambah 1, 3, berarti pecahan campuran ini berubah menjadi 3/2, operasi hitungnya tetap pembagian. Kemudian setelah menjadi pecahan biasa, baru operasi pembagiannya kita ubah jadi perkalian, asalkan 3/2 ini kebalik menjadi 2/3, seperti video sebelumnya ya teman-teman sekalian. Jadi pembagian kita ubah jadi perkalian, asalkan yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Karena tidak ada yang bisa dibagi atau dicoret, berarti tinggal kita kalikan. 4 kali 2, 8, penyebutnya 3. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, berarti kita jadikan pecahan campuran, hasilnya adalah 2/3. Lanjut nomor 2, pahami dulu ya teman-teman sekalian caranya. Kalau ada pecahan campuran, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, operasi hitungnya tetap. 2 kali 2, 4, ditambah 1, 5, berarti 2/1/2 menjadi 5/2. Kemudian setelah berubah menjadi pecahan biasa, operasi hitungnya sekarang kita ubah jadi perkalian, asalkan 5/2 ini berubah menjadi 2/5. Jadi saling bertukar tempat ya teman-teman sekalian. Kemudian jika ada yang bisa dicoret atau dibagi, silakan dibagi dulu. Contohnya 5 dengan 5 bernilai 1. Kemudian 1 kali 2, 2 dibagi 1 tetap 2 ya. Jadi hasil akhirnya adalah 2. Nomor 3, kita ubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa dulu, operasi hitungnya tetap. 2 kali 3, 6, ditambah 1, 7, berarti 2/1/3 berubah menjadi 7/3. Selanjutnya, operasi hitung pembagian kita ubah jadi perkalian, asalkan yang bagian belakang bertukar tempat, menjadi 3/7. Karena tidak ada yang bisa dibagi, berarti langsung kita kalikan. 6 kali 3 hasilnya 18, penyebutnya 7. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, kita ubah jadi pecahan campuran. Hasilnya adalah 24/7. Nomor 4, 2 dibagi 1, 3/7. Kita ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dulu. 1 kali 7, 7, ditambah 3, 10, berarti menjadi 10/7. Operasi hitungnya masih pembagian. Setelah berubah menjadi pecahan biasa, kita ubah jadi perkalian ya. 2 dikalikan dengan, ini kebalik, 7 di atas, 10 ke bawah. Jadi kalau operasi hitung pembagian dengan pecahan, maka pecahan yang ada di belakang tanda pembagiannya akan berubah menjadi kebalik, bawah ke atas, atas ke bawah. Selanjutnya 2 dengan 10 kita sederhanakan, masing-masing dibagi 2, yang ini 1, yang ini 5. Berarti pecahan biasanya menjadi 7/5. Ya, karena 1 kali 7 tetap 7, penyebutnya 5. Kita ubah jadi pecahan campuran, hasilnya adalah 1, 2/5. Jadi ini adalah hasil untuk nomor 4. Lanjut nomor 5, 1, 3/10 kita ubah jadi pecahan biasa. 1 kali 10, 10, ditambah 3, 13. Berarti perubahan pecahan biasanya adalah 13/10. Kemudian kita ubah jadi perkalian, berarti 13/10 akan terbalik menjadi 10/13. Karena tidak ada yang bisa dibagi atau dicoret, berarti tinggal kita kalikan. 6 kali 10, 60, kemudian penyebutnya tetap 13. 60/13 kita ubah menjadi pecahan campuran, hasilnya adalah 48/13. Lanjut nomor 6, 8 dibagi 3, 3/4. 3, 3/4 atau pecahan campurannya kita ubah jadi pecahan biasa dulu. 3 kali 4, 12, ditambah 3, 15/4. Operasi hitungnya masih pembagian. Kemudian kita ubah jadi perkalian, asalkan 15/4 ini bertukar tempat menjadi 4/15. Karena tidak ada yang bisa disederhanakan, berarti tinggal kita kalikan. 8 kalikan 4, hasilnya 32, penyebutnya tetap 15. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, kita ubah jadi pecahan campuran, hasilnya adalah 22/15. Nomor 7, pecahan campurannya kita ubah. 2 kali 3, 6 ditambah 2 adalah 8, berarti menjadi 8/3. Operasi hitungnya masih pembagian. Setelah itu kita ubah jadi perkalian, asalkan 8/3 berubah menjadi 3/8. Saling bertukar tempat.
Karena ada yang bisa disederhanakan, 10 dengan 8 sama-sama dibagi 2. Yang ini 5, yang ini 4. Berarti kita kalikan 5 dengan 3, hasilnya 15, penyebutnya 4. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, kita jadikan pecahan campuran. Hasilnya adalah 33/4. Nomor 8, 1/4/5 kita jadikan pecahan biasa. 1 kali 5, 5 ditambah 4, 9. Berarti menjadi 9/5. Operasi hitungnya masih pembagian. Setelah itu kita jadikan perkalian. Asalkan 9/5 bertukar tempat menjadi 5/9. Karena ada yang bisa disederhanakan antara 12 dan 9. Sama-sama dibagi 3. Yang 12 sisa 4. Yang ini tinggal 3. Kemudian kita kalikan atas dengan atas. 4 kali 5, 20. Penyebutnya 3. Kalau kita ubah jadi pecahan campuran, hasilnya adalah 62/3. Lanjut nomor 9. 18 dibagi 1, 7/8. Kita ubah dulu jadi pecahan biasa ya. 1 kali 8, 8 ditambah 7, 15. Berarti perubahannya menjadi 15/8. Operasi hitungnya masih pembagian. Kita ubah jadi perkalian asalkan menjadi 8/15. Kita sederhanakan 18 dengan 15 sama-sama dibagi dengan 3. Yang ini 6, yang ini 5. 6 kali 8, 48. Penyebutnya 5. Kita bisa ubah menjadi pecahan campuran. Hasilnya adalah 93/5. Lanjut nomor 10. Kita ubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 2 kali 9, 18 ditambah 4, 22. Berarti menjadi 22/9. Kemudian kita jadikan operasi pembagian ini menjadi operasi hitung perkalian. Asalkan yang belakang ini pecahannya bertukar tempat menjadi 9/22. Ternyata ada yang bisa kita coret ya. 22 dibagi 22, 1. Berarti hasilnya adalah tinggal 1 kali 9, hasilnya 9. Jadi ini jawaban untuk nomor 10. Gimana? Paham ya? Untuk pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. Jadi diubah dulu jadikan pecahan biasa. Setelah itu operasi hitungnya kita jadikan perkalian. Kemudian untuk soal berikutnya ada 10 ya. Yaitu tentang pembagian pecahan dengan bilangan asli. Jadi kalau bilangan asli ini dianggap nanti per 1 ya teman-teman sekalian. Kita ubah dulu yang bagian depan menjadi pecahan biasa. 1 kali 6, 6 ditambah 5, 11. Berarti 11/6. Kemudian kita ubah jadikan perkalian. Ini 2/1 ya teman-teman sekalian. Kita jadikan perkalian menjadi berubah. 2/1 kita ubah menjadi 1/2. Nah, jadi kalau seandainya ada pembagian dengan bilangan asli, anggap saja bawahnya angka 1. Jadi ini 6/1, 5/1, 13/1 dan seterusnya. Kita kembali ke nomor 1. 11 kali 1, 11. 6 kali 2, 12. Jadi hasilnya 11/12. Kemudian nomor 2. 41/2 kita ubah jadi pecahan biasa dulu. 4 kali 2, 8 ditambah 1, 9. Berarti menjadi 9/2. Dikalikan dengan, nah ini kebalik, 6/1 menjadi 1/6. Karena operasi hitungnya sudah kita ganti perkalian. Jadi kalau seandainya awalnya pembagian dijadikan perkalian, otomatis pecahan yang ada di belakangnya akan bertukar tempat. 9 dengan 6 kita sederhanakan sama-sama dibagi 3. 9 tinggal 3, 6 tinggal 2. Kemudian atas kali atas, 3 kali 1, 3. 2 kali 2, 4. Jadi pecahannya 3/4. Nomor 3. Pecahan campuran kita ubah jadi pecahan biasa dulu. 5 kali 9, 45 ditambah 4 berarti 49/9. Kemudian operasi hitung pembagian kita jadikan perkalian. Asalkan 5/1 berubah menjadi 1/5. Karena tidak ada yang bisa disederhanakan, berarti tinggal kita kalikan. Atas kali atas, bawah kali bawah. 49 kali 1 tetap 49. 9 kali 5, 45. Karena pembilangnya lebih besar, berarti kita jadikan pecahan campuran. Hasilnya adalah 14/45. Lanjut teman-teman sekalian, nomor 4. 54/7 kita ubah jadi pecahan biasa dulu. 5 kali 7, 35. Ditambah 4 berarti 39/7. Operasi hitung pembagian kita jadikan perkalian. Asalkan 13/1 kita ubah menjadi 1/13. Karena ada yang bisa dibagi, 39 dibagi 13 hasilnya 3, yang di sini 1. Berarti atas kali atas, bawah kali bawah. 3 kali 1, 3, 7 kali 1, 7. Jadi pecahannya adalah 3/7. Lanjut nomor 5.
Pecahan campuran kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 3 kali 10, 30 ditambah 7, 37 per 10. Kemudian operasi hitung pembagian kita jadikan perkalian. 12 per 1 kita ubah jadi 1 per 12. Karena menyesuaikan ketika operasi hitungnya dijadikan perkalian. Karena tidak ada yang bisa dibagi atau disederhanakan, berarti atas kali atas. 37 bawah kali bawah. 10 kali 12 hasilnya 120. Lanjut nomor 6. 2 kali 8, 16 ditambah 5, 21. Berarti pecahan biasanya menjadi 21 per 8. Operasi hitungnya kita jadikan perkalian. 7 per 1 berarti berubah menjadi 1 per 7. 21 dibagi 7 hasilnya 3. Kemudian atas kali atas 3 kali 1, 3. Yang penyebutnya tetap 8. Nomor 7. 27 per 8 dibagi 9. 27 per 8 kita jadikan pecahan biasa dulu. 2 kali 8, 16 ditambah 7, 23 per 8. Operasi hitung pembagian kita jadikan perkalian. 9 per 1 berubah menjadi 1 per 9. Karena tidak ada yang bisa disederhanakan, berarti tinggal kita kalikan atas dengan atas 23. Bawah dengan bawah, 8 kali 9 hasilnya 72. Nomor 8, pecahan campuran kita ubah dulu jadi pecahan biasa. 2 kali 15 hasilnya 30. Ditambah 4 berarti 34 per 15. Selanjutnya, operasi hitung pembagian kita jadikan perkalian. 5 per 1 berubah menjadi 1 per 5. Karena tidak ada yang bisa disederhanakan, berarti tinggal kita kalikan. 34 kali 1, 34. 15 kali 5 hasilnya 75. Jadi ini nilai pecahan yang kita dapatkan dari nomor 8. Nomor 9. 1 kali 15, 15 ditambah 7, 22. Berarti perubahannya menjadi 22 per 15. Operasi hitung pembagian kita jadikan perkalian. 11 ini sebenarnya per 1. Karena sudah dijadikan perkalian berarti terbalik menjadi 1 per 11. Karena ada yang bisa dibagi, 22 dengan 11 hasilnya 2, yang ini 1. Maka 2 kali 1 bernilai 2, 15 kali 1 bernilai 15. Jadi pecahan biasanya adalah 2 per 15. Soal nomor 10, kita ubah dulu jadi pecahan biasa. 2 kali 9, 18 ditambah 5, 23 per 9 perubahannya. Operasi hitung pembagian kita jadikan perkalian. Kemudian di sini 3 per 1 akan otomatis terbalik menjadi 1 per 3 setelah operasi hitungnya diganti perkalian. Karena tidak ada yang bisa disederhanakan, berarti atas kali atas, bawah kali bawah. 23 kali 1, 23. 9 kali 3, 27. Jadi ini adalah jawaban untuk nomor 10. Gimana teman-teman sekalian? Paham ya? Untuk konsep pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran atau sebaliknya, pecahan campuran dengan bilangan asli. Jadi intinya langkahnya itu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dulu, kemudian operasi hitungnya dijadikan perkalian, kemudian disederhanakan atau dikalikan. Nanti akan otomatis ketemu jawabannya. Paham ya teman-teman sekalian? Baik, itu saja 20 soal yang sudah kita bahas untuk pembagian bilangan pecahan campuran dengan bilangan asli atau sebaliknya. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, share, dan subscribe ya. Kita ketemu insya Allah pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.